Calvin Verdonk mengaku tak mengalami kesulitan dengan adaptasinya bersama timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan sang pemain saat diwawancarai salah satu media Belanda, Forza NEC. Sebagaimana diketahui, Verdonk resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada awal Juni 2024. Pemain berusia 27 tahun itu juga telah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam lanjutan grup F putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Hanya saja, Verdonk harus absen saat timnas Indonesia menantang Irak. Bek sayap NEC Nijmegen itu baru debut kala menghadapi Filipina dan bermain sejak menit awal sebelum ditarik keluar pada menit ke-67. Kepada media Belanda, Verdonk mengungkapkan kesan terbaiknya dengan pengalaman debutnya bersama timnas Indonesia. Pasalnya, dia mendapat dukungan yang sangat luar biasa, sehingga tidak terkendala masalah adaptasi. Saya menghadiri semua sesi latihan di sana dan satu pertandingan. Jika Anda berasal dari Eropa, mereka akan membuat Anda merasa seperti di rumah dengan sangat cepat. Anda merasakan dukungannya, dan mereka senang saya ada di sana. Saya pikir itu karena saya bermain bagus di NEC musim lalu, ujar Verdonk. Calvin Verdonk juga mengatakan komunikasi sama sekali tidak menjadi kendala. Meski dihuni pemain dengan latar belakang yang beragam, diakui olehnya para pemain skuad Garuda punya keterampilan bahasa Inggris yang oke. Anda dapat berbicara dengan semua orang dan mereka semua berbicara bahasa Inggris dengan baik. Saya menghabiskan banyak waktu dengan Ragnar Oratmangoen yang sudah saya kenal sejak lama. Itu membantu Anda merasa seperti di rumah sendiri. Tutup Verdonk. Kisah Ole Romeni yang blak-blakan mengaku sudah dihubungi PSSI untuk perkuat timnas Indonesia menarik diulas. Kabar itu disampaikannya dalam wawancara di channel YouTube Football Primer. Dalam wawancara itu, Ole Romeni mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir. Dia pun merasa terhormat akan hal itu. Ya, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia. Begitu juga ibu saya yang pernah ke sana, kata Ole Romeni. Lebih jauh, Ole Romeni ditanya soal cara berkomunikasi dengan Erick Thohir. Ole Romeni mengatakan pembicaraan dilakukan melalui FaceTime. Dalam melakukan perbincangan dengan ketum PSSI itu, Ole Romeni tak sendirian. Dia mengaku didampingi oleh agennya. Ole Romeni pun membeberkan isi pembicaraan tersebut. Dia mengatakan bahwa ketum PSSI kala itu menyatakan keinginan agar dirinya memperkuat timnas Indonesia. Pembicaraan dilakukan melalui FaceTime bersama agen saya. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI, dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya. Lanjutnya, nama Ole Romeni memang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dia kini diketahui membela klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Kala membela FC Emmen pada musim lalu, Ole Romeni sukses mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Kini, menarik menantikan kelanjutan karier Ole Romeni. Akankah dia bakal ikut dinaturalisasi membela timnas Indonesia? Beberapa bulan terakhir, nama Jairo Riedewald muncul sebagai pemain yang berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Rumor itu muncul setelah beredar isi DM Instagram antara Jairo Riedewald dengan akun Instagram pemain keturunan ID. Dalam isi DM tersebut, Jairo Riedewald ditanya apakah bersedia memperkuat timnas Indonesia. Jairo Riedewald mengaku antusias jika mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Terlebih, Jairo Riedewald dikabarkan memilih memperkuat timnas Indonesia ketimbang Suriname. Kabar itu disampaikan ahli pemain diaspora asal Suriname, Brian Tevreden. Brian Tevreden mengatakan Jairo Riedewald telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin mempertimbangkan untuk timnas Indonesia. Tulis akun Instagram Football Indonesia dikutip dari pernyataan Brian Tevreden. Jairo Riedewald secara blak-blakan membuka peluang untuk bergabung ke timnas Indonesia apabila mendapat kesempatan. Diketahui, saat ini timnas Indonesia memang sedang berburu pemain untuk menambah amunisi baru dalam menghadapi laga di dunia internasional. Mendapat sinyal hijau dari Jairo Riedewald, timnas Indonesia bisa menyiapkan strategi untuk memboyong sang pemain ke tanah air. Terdapat satu pemain grade A yang kini bermain di Liga Inggris, yang sempat membuat media Malaysia heboh karena dirumorkan akan bergabung dengan timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Sekitar akhir tahun 2023, media Malaysia Makan Bola dibuat geger dengan rumor yang beredar seputar pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Siapakah pemain tersebut? Makan Bola menduga yang dimaksud adalah Ian Maatsen,
pemain timnas Belanda yang kini bermain untuk Aston Villa. Satu nama yang berpotensi mewakili timnas Indonesia sebagai pemain keturunan ialah bek kiri muda Chelsea, Ian Maatsen, tulis media Malaysia Makan Bola. Media Malaysia yakin Ian Maatsen bisa menjadi aset jangka panjang untuk timnas Indonesia di masa depan. Jika PSSI berhasil mendaratkannya sebagai pemain keturunan Indonesia berikutnya, Maatsen bisa menjadi aset jangka panjang bagi tim, tulis Makan Bola. Ian Maatsen memiliki pengalaman di Liga Champions kala berseragam Dortmund. Pemain keturunan Indonesia tersebut juga pernah memperkuat Chelsea. Kini, rumor Ian Maatsen akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia kembali mencuat usai nasibnya bersama timnas Belanda di Euro 2024. Meski ikut dalam daftar pemain timnas Belanda di Euro 2024, Ian Maatsen belum pernah bermain dalam kompetisi Eropa tersebut. Ian Maatsen hanya menjadi pengisi bangku cadangan hingga akhirnya Belanda tersingkir dari Euro 2024. Sesuai dengan aturan FIFA, Ian Maatsen masih diperbolehkan untuk membela timnas Indonesia jika ia mau dinaturalisasi. Tentu ini bisa menjadi pertimbangan bagi timnas Indonesia untuk merekrut Ian Maatsen sebelum akhirnya pemain Liga Inggris tersebut kembali direkrut timnas Belanda. Sayangnya belum ada kabar terbaru tentang proses naturalisasi Ian Maatsen ke timnas Indonesia. Cerezo Osaka akhirnya resmi melepas kembali Justin Hubner ke Wolverhampton Wanderers FC. Hubner sebelumnya bermain untuk Wolves U21 dan sebelum dipinjamkan ke Cerezo mulai bulan Maret tahun lalu. Membawa misi untuk mendapatkan menit bermain, dia justru kesulitan untuk bermain. Pemain berusia 20 tahun ini hanya mencatatkan penampilan dalam 6 laga dan 2 pertandingan hanya duduk di bangku cadangan. Justin Hubner menjelaskan, banyak pengalaman yang bisa dia dapatkan. Menurutnya Pak Kortse, ilmu dari Cerezo akan jadi modal penting dalam karirnya. Apalagi, dia masih muda dan karirnya di sepak bola masih panjang. Saya sangat sedih meninggalkan tim, namun saya akan melakukan yang terbaik, memanfaatkan pengalaman saya bersama Cerezo dengan baik bersama tim berikutnya, kata Justin Hubner. Bek timnas Indonesia ini juga memberikan apresiasi kepada semua supporter Cerezo. Dia mendapatkan sambutan hangat setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru. Bahkan, momen perkenalan Hubner cukup meriah dan diselenggarakan di Yodoko Sakura Stadium. Sebelumnya, Hubner memang tidak masuk dalam rencana Cerezo. Dia bahkan tidak masuk skuad saat timnya bertanding di Piala Emperor atau Piala FA di Jepang. Selain itu, sang pemain juga memberikan sinyal melalui Instagram pribadinya untuk meninggalkan Jepang. Menpora Dito Aryo Tejo optimis Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemarin Pak Erick Thohir sampaikan, insya Allah September Maarten Paes sudah bisa main, ujar Dito. Sebagai informasi, timnas Indonesia bakal mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di grup C bersama timnas Jepang, timnas Arab Saudi, timnas Australia, timnas Bahrain, dan timnas Cina. Hadirnya Maarten Paes sebagai tembok terakhir pertahanan timnas Indonesia tentunya cukup penting, mengingat lawan di grup C didominasi tim langganan Piala Dunia. Hasil dari putaran ketiga, juara grup dan runner-up akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Adapun untuk peringkat 3 dan keempat grup akan bermain di putaran keempat, sementara posisi kelima dan keenam bakal tersingkir. Dito mengaku saat ini PSSI masih terus memperjuangkan Maarten Paes dalam persidangan. Dia pun menegaskan masih terus memantau perkembangannya hingga kini. Sedang diurus PSSI, nanti kita akan lihat perkembangannya, kata Dito. Maarten Paes belum bisa membela timnas Indonesia lantaran terbentur aturan FIFA yang menyatakan pemain tidak boleh memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Paes terganjal aturan tersebut sebab ia pernah membela timnas Belanda U21 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Oleh sebab itu, Paes belum bisa membela timnas Indonesia meski sudah sah menjadi WNI.